Shalom, selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam renungan pagi. Setiap hari, setiap pagi. Kiranya damai Kristus, pertolongan, perlindungannya selalu memberkati seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan terambil dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa tandanya Anda adalah anak Allah? Apa tandanya Anda, kita seluruhnya adalah anak Allah? Hari itu adalah waktu pembagian rapot. Para orang tua datang ke sekolah untuk mengambil rapot anaknya. Seorang bapak melihat seorang anak yang seusia dengan anaknya. Dia melambaikan tangannya kepada anak itu dan memanggilnya. Nah, setelah dekat dia bertanya kepada anak itu, "Kamu anak Pak Jimmy ya?" Tanya sambil memperhatikan anak itu. "Betul, Pak. Dari mana Bapak tahu saya anak Pak Jimmy?" Anak tersebut berbalik bertanya. "Dari caramu berjalan, saya mengenali kamu anaknya Pak Jimmy," jawab bapak tersebut. Nah, dari cara berjalan ia tahu anak itu adalah anak sahabatnya. Dari cara orang berbicara kita bisa juga mengenali anak siapa dia. Tanda atau ciri membuat seseorang dikenali. Betul? Nah, anak-anak Tuhan, dari mana orang mengetahui kita adalah anak Tuhan? Ketika kita berdoa sebelum makan, saat hari Minggu kita pergi ke gereja, orang bisa mengetahui kita adalah anak Tuhan. Betul, Bapak Ibu? Tapi itu hanya sekedar tanda lahiriah. Belum cukup bukti bahwa orang yang berdoa, orang yang pakai kalung salib, atau orang yang namanya Lukas, Matius, sederetan nama-nama yang ada di Alkitab adalah Anda sungguh-sungguh anak Tuhan. Lalu tanda apa yang membuktikan kita adalah sungguh anak Tuhan yang sejati? Nah, pertama, jika Anda mempunyai prinsip hidup yang kuat. Suatu kali sebagai manusia, Yesus menghadapi godaan bujuk rayu si iblis. Kala itu Yesus baru saja mengakhiri puasa 40 hari. Pasti Yesus sangat lapar. Nah, iblis membujuk Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Yesus pasti bisa melakukannya. Yesus juga punya alasan yang tepat bahwa ia perlu makan segera setelah 40 hari berpuasa. Apa yang salah jika Yesus mengikuti bujukan iblis? Ternyata Yesus menolak. Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Perhatikan baik-baik, ketika Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, itu berarti bukan hanya roti yang dibutuhkan manusia dalam hidup ini. Ada yang lain. Kata hidup yang digambarkan dalam ungkapan Yesus di sini bukanlah kata yang biasa dipakai untuk hidup jasmani manusia saja. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti hidup. Yang pertama, bios, artinya hidup jasmani, hidup lahiriah. Kita ini lebih menunjuk kepada hidup yang sementara, hidup di dunia yang ada waktu berakhirnya.
Nah, yang kedua cuy, yaitu sebuah kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada waktu kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata cuy lebih menekankan prinsip kehidupan dalam roh dan jiwa. Hidup seperti ini adalah hidup yang tidak pernah berakhir. Hidup yang tidak ada ujungnya. Hidup yang tak terbatas. Hidup kekal. Hidup abadi. Hidup selamanya. Manusia dapat bertahan hidup bukan hanya karena roti, nasi ataupun makanan semacamnya. Ada unsur yang tidak kelihatan yang mampu membuat manusia kuat, kokoh dan tegar di tengah-tengah kekurangan yang paling dahsyat sekalipun. Itulah prinsip hidup yang kuat. Prinsip hidup yang kuat bahwa kita adalah anak Allah. Kita harus berpikir seperti Allah, bersikap seperti Allah, dan bertindak seperti Allah. Untuk bertahan di tengah kekurangan, kita tidak boleh kompromi dengan setan. Jangan mau diajak melakukan apapun yang melawan perintah dan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan singkat pagi hari ini, mengingatkan kami untuk tetap bersandar kepada Yesus, kepada Tuhan kami, bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kami mengabdi, berbakti, dan berserah. Engkaulah Tuhan nahoda di dalam kehidupan kami, dalam cara berpikir kami, dalam cara bertindak kami, dan cara menganalisa setiap masalah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sebentar bahwa para surupan pendengar akan melaksanakan aktivitas masing-masing. Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaannya, aktivitas dan kegiatan mereka pada saat hari ini. Tutup bungkus seluruhnya dengan malaikat. Hindarkan dari segala mara bahaya. Sembuhkan Tuhan yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dengan renungan pagi ini, boleh bagikan kepada teman-teman sanak saudara siapapun supaya mereka diberkati, supaya kita membagi berkat. Ini adalah pelayanan kita secara online. Baik, selamat bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.